Ya. Assalamualaikum rekan-rekan. Kita kembali untuk menyampaikan pengungkapan kasus di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan, sebagaimana yang telah terjadi atau informasi ya pada hari Minggu, ya. Hari Minggu itu tanggal 17 Desember tahun 2022. Pada hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 17 Desember sekira pukul 14.45 di lokasi mes Total Buah Segar, yaitu di Jalan Aztek Lengkong, Gudang RT 0104, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan unit Reskrim Polsek Serpong berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pembunuhan secara berencana, subsidiar pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan, yang mana korbannya seorang perempuan dengan inisial R atau RN meninggal dunia. Di mana tempat kejadian perkaranya atau lokasinya seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu di mes Total Buah di Jalan Aztek Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Fakta-faktanya bahwa ataupun kronologisnya, Arif Wahyudi sebagai supervisor Total Buah Segar ini awal pagi pada hari Sabtu berkomunikasi dengan korban atau inisial RN, dan RN ini sebagai kepala toko Total Buah Segar khususnya di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Jadi sekitar pukul 08.30 pelapor, yaitu tadi Arif Wahyudi, masih berkomunikasi hingga sekitar pukul 11.30 pelapor tadi sudah tidak bisa menghubungi atau tidak bisa lagi berkomunikasi melalui handphone terhadap korban. Sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengecekan ke mes, terutama rekan-rekan yang ada di mesnya, dan menyampaikan sampai saat itu pada pukul 11.30 korban belum ada di toko Total Buah Segar yang di Serpong, sehingga timbul kecurigaan, kemudian diperiksa dalam kamarnya, sehingga di korban terlihat sudah terbujur kaku di tempat tidurnya. Dan kemudian temannya yang memeriksa tadi sudah tubuh keadaan dingin. Kemudian ada beberapa barang daripada korban hilang, sehingga dilaporkan ke Polsek unit Reskrim Polsek Serpong. Kemudian dilakukan penyelidikan ataupun olah TKP, yang mana sendiri waktu itu saya langsung datang untuk melihat TKP. Kemudian beberapa orang saksi yang kita minta keterangan, kemudian dari hasil olah TKP kita dapat mengidentifikasikan dan ada beberapa petunjuk yang kita dapatkan di sekitar lokasi atau kamar daripada korban, yaitu berupa patahan daripada kuku korban. Terus kemudian ada beberapa sidik jari yang kita temukan di sana, dan juga kita sudah mengumpulkan beberapa saksi yang berada di lokasi, yaitu teman-teman daripada korban. Sehingga kita berhasil mengungkap secara cepat di bawah 1x24 jam. Karena setelah kita melakukan olah TKP berakhir pada pukul 19.30, kemudian kita periksa beberapa saksi dan kita menyesuaikan beberapa petunjuk mulai dari sidik jari, kemudian patahan kuku dan barang bukti lainnya yang ada. Kemudian kita dapat mengidentifikasi bahwa salah satu daripada saksi yang kita periksa berdasarkan petunjuk dan alat bukti sangat sesuai terhadap salah satu saksi, yaitu inisial SP. Ya. Kemudian
kita melakukan interogasi dan akhirnya yang bersangkutan mengakui perbuatannya bahwa dia telah menghilangkan nyawa seseorang. Modusnya yaitu tersangka pertama kesal terhadap korban karena meminjam uang sebanyak 250.000 tidak diberikan oleh korban. Jadi yang mana meminta uang ini atau meminjam uang terhadap korban untuk keperluan melunasi utang piutangnya atau juga menebus motor mertuanya yang dia gadaikan. Jadi modus pertama dia menemui korban meminta, kemudian tidak dikasih, kemudian dia kembali ke kamarnya dan di sana dia merenung dan menghitung apakah dia harus membunuh untuk memperoleh harta yang ada pada korban atau tidak. Dan itu ada sekitar 10 menit dan dia memutuskan untuk menghabisi korban tersebut dan kembali ke kamar dan dengan cara melakukan dengan alasan meminta balsem karena perut tersangka sakit. Kemudian korban menyanggupi untuk mencari balsem. Sementara cari balsem, dia melakukan cekek di lehernya, kemudian dibanting ke tempat tidur yang tidak berdipan ya, hanya kasur. Kemudian dia menaiki badannya, kemudian dicekek selama 10 menit, ya, hampir 10 menit. Dan juga dibekap, sehingga di korban itu di sekitar leher timbul luka memar. Dan ini kami tanyakan bahwa itu memarnya karena dengan kukunya yang panjang dan adanya cincin yang digunakan, sehingga itu yang membuat gesekan kulit dengan benda tumpul tadi. Itu dilakukan hampir 10 menit. Setelah itu tersangka tadi inisial SP kemudian mengambil barang-barangnya, yaitu berupa 1 buah dompet ya, milik korban, 1 buah HP merek Oppo, kemudian 1 buah gelang emas kaki, ya, kemudian 1 buah gelang emas tangan, kemudian dia mengambil yaitu berupa BB yang lain, itu yang dia langsung diambil, diamankan, ya, handphone dan 2 gelang emas, baik yang untuk kaki dan tangan. Kemudian dia sembunyikan di suatu tempat dengan ditandai adanya karung, ya, sebagai tanda bahwa barang itu disimpan. Dan yang kita curigai bahwa di tersangka ini ada luka di pipi sebelah kiri, itu akibat korban melawan, sehingga kuku daripada korban patah. Inilah yang salah satu petunjuk, dan petunjuk lainnya adalah merupakan identifikasi sidik jari yang ada di lokasi. Terus kemudian pasal yang disangkakan yaitu pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan, dan atau pencurian dengan kekerasan, yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, dan atau pasal 365 KUHP dengan ancaman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun pidana penjara. Itu rekan-rekan yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia keluar untuk menaruh barang tersebut yang diambil tadi di suatu tempat, yaitu handphone Oppo tadi dengan 2 gelang emas, yaitu untuk kaki dan tangan. Kemudian ditandain oleh karung, sehingga kalau dia mau ngambil kembali dia tahu bahwa itu barang itu disimpan di situ. Ya. Terus hubungan korban dengan pelaku ini adalah sama-sama pegawai yang tinggal di mes Total Buah Segar. Namun pelaku ini baru 3 bulan berada di tempat mes tersebut, sedangkan korban ini merupakan sebagai kepala toko atau kepala gudang daripada Total Buah Segar, dan dia juga sebagai bendahara daripada mengumpulkan iuran teman-temannya yang tinggal di mes itu sebagai kebutuhan di mes tersebut, sehingga dia tahu memberanikan diri untuk meminjam uang sebanyak 250.000 tadi untuk menebus kendaraan motor mertuanya yang digadaikan. Saya kira itu.